Shalom bagi kita semua, selamat pagi, selamat datang di channel Cornelius Sonaru. Ini channel Kristen, inspirasi berdasarkan Alkitab. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Yesus Sumber Pengharapanku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat. Kami berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya menolong kami untuk dapat mengerti dengan jelas apa yang kami renungkan pagi ini. Dan Roh Kudus tolong kami untuk mampu melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita didasarkan di dalam kitab Roma 15 ayatnya yang ke-13 berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudaraku, kehidupan ini seringkali penuh dengan ketidakpastian. Benar, penuh dengan ujian-ujian iman, dan juga tentu perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi. Tidak jarang kita merasa lelah, kita kehilangan arah, atau ada yang terpuruk dalam keterbatasan manusia. Namun dalam setiap perjalanan hidup yang penuh tantangan ini, kita memiliki satu sumber pengharapan yang tak pernah pudar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Pengharapan adalah sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar harapan manusia biasa. Ia adalah kepercayaan yang teguh bahwa sesuatu yang baik, yang indah akan datang, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Pengharapan dalam Yesus adalah pokok dasar daripada iman kita. Kita memiliki fondasi yang kokoh untuk tetap bertahan dan mengatasi segala perasaan putus asa dan kecemasan yang seringkali melanda hidup kita. Roma 15 ayat 13 mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah sumber segala pengharapan, bahwa Allah adalah pemberi pengharapan yang melimpah. Ketika kita berjalan dalam iman, Allah mengisi hati kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui pemahaman manusia. Saudaraku, ini bukan sekedar kebahagiaan sesaat, tetapi kedamaian yang kokoh yang datang dari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Pengharapan yang dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus memberi kita kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit dan tantangan dengan tegar. Amin. Saat kita merasa lemah, kita dapat memandang kepada Yesus yang telah mengatasi dunia ini dan memberikan contoh kasih dan pengorbanannya yang sempurna, saudaraku. Pengharapan ini bukanlah sekedar harapan palsu atau harapan yang biasa-biasa saja, tetapi keyakinan yang dalam bahwa dalam Kristus ada jalan keluar, ada pemulihan, ada penyembuhan, dan ada rencana yang indah yang ditetapkannya bagi kita. Amin. Saya tidak tahu masalah atau kesulitan atau pergumulan yang Anda hadapi, tetapi percayalah bahwa di dalam Kristus ada harapan yang pasti, sebagaimana dasar firman Tuhan yang telah kita baca di atas. Dalam pengharapan ini kita dapat berserah sepenuhnya kepada Allah, saudaraku. Kita tidak perlu membawa beban itu sendirian, karena Yesus mengajak kita untuk
menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 7. Saudaraku, kita dapat hidup dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang kita hadapi, baik sukacita maupun kesulitan, bisa dihadapi dengan kekuatannya yang bekerja di dalam kita. Amin. Karena itu mari hadapi setiap hari dengan Yesus sebagai sumber pengharapan kita. Yuk biarkan pengharapannya mengisi hati kita dengan sukacita, damai, sejahtera, dan keyakinan. Karena dalam Kristus, saudaraku, kita tidak hanya memiliki pengharapan untuk masa depan, tetapi juga untuk setiap langkah perjalanan kita saat ini. Semua yang kita butuhkan ada di dalam Dia, sumber pengharapan yang sejati kita. Haleluya. Kiranya firman ini akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami percaya bahwa Engkaulah pengharapan kami yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dagangan maupun bisnis kami. Tuhan memberkati pendidikan kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati, bahkan pelayanan kami, Tuhan memberkati. Kiranya semuanya itu akan mempermuliakan nama Tuhan dan Injil boleh disebarluaskan. Terima kasih ya Tuhan. Yang bergumul dengan masalah dan persoalan, Tuhan tolong berikan kekuatan dan jalan keluar. Yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kelemahan iman, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan supaya mereka tetap setia dan tetap andalkan Engkau. Yang menghadapi berbagai masalah yang berat, Tuhan tolong. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya saudara kita yang lain agar mereka pun diberkati dengan firman Tuhan. Dan bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.